Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 21 September 2022. Kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 15 saham serta mereview IHSG. Kita langsung saja ke IHSG. Oke, baik, IHSG hari ini ditutup di level 7.188,31. Dia mengalami penurunan minus 8,64 poin serta perubahan harga minus 0,12%. Kalau kita lihat dari volume ini tipis banget ya. Ini tipis-tipis sekali, 18 B ya, 18 miliar volumenya, dan asing mengalami keluar dari IHSG kita, distribusi hampir 1 triliun. Oke, kalau kita lihat secara teknikal ini memang ada distribusi ya, ada distribusi cukup besar dari bandar asing, tetapi candle kita ini justru mengalami penarikan gitu dari bawah ke atas. Kalau kita bayangkan ya, kita bandingkan, nih di Juni dengan ada distribusi dari bandar, candle yang dialami adalah ini, seperti ini, turun drop ya, turunnya drastis. Ini juga diguyur drastis. Nah, ini diguyur yang nominalnya hampir sama notabene-nya nih ya, kan kurang lebih 1 T-an. Nah, ini nggak seberapa ya. Yang jelas memang ini adalah aksi taking profit dari bandar asing. Pertanyaannya adalah apakah bandar asing akan keluar atau hanya taking profit lalu dia akan mengerek lagi. Nah, kalau saya melihatnya adalah ya ini aksi taking profit gitu. Dan memang ya ini mungkin akan berjalan sampai bulan September. Ya, sampai bulan September. Kenapa? Coba kalau kita cek secara candle monthly ya. Nah, ini di candle monthly, kalau misal finishnya dia di 7185 atau 7200-an, ini ya akan membentuk seperti doji gitu. Nah, doji di sini ini belum terlalu pucuk lah. Ya, belum terlalu pucuk, jadi masih ada potensi sebenarnya dia untuk kembali lanjut naik gitu. Ya, jadi ini kalau kita lihat pun ya dia masih rally gitu secara monthly. Nah, dan saya rasa untuk kalau kita bandingkan candle daily itu dia masih sangat oke. Ini weekly ya. Nah, di weekly pun saya sudah sampaikan sebelumnya, IHSG kita mungkin akan menyentuh level 7.100 sampai 7.150, dan dia low-nya sempat 7.134 hari ini. Nah, berarti kan sudah tersentuh, dan bayangkan koreksinya dari 7.300-an ini. Dari atas ke bawah terasa ya, terasa sekali kan di saham-saham kita gitu. Nah, jadi ini koreksi yang sebenarnya cukup wajar. Dan ya mungkin minggu ini ya candlenya seperti ini aja, akan sideways, naik turun gitu ya. Dan ini kembali lagi dia ke bawah dari resisten orange. Ini nggak saya hapus, kenapa? Karena akan sulit tembus ini, dan ini akan terlihat nanti gitu ya. Yang jelas kalau ini dia break dan memang konsisten bertahan, ini karena kita candle weekly ya, jadi bertahan weekly di atas 7.300-an. Nah, itu harusnya memang udah mau up, cuma ya butuh waktu, sabar gitu ya. Jadi seperti itu untuk IHSG kita nih, harus sabar-sabar ya. Ada beberapa yang tetap cuan, dan ya hari ini yang dipakai untuk naikin barang-barang kapital besar ya kan, market cap besar gitu, big caps. Tarik itu wajar, paling gampang soalnya buat bandar naikin ya IHSG kita ya pakai big caps. Dan ini bagusnya hari ini dia berhasil lagi tutupan di atas 7185. Nah, di mana 7185 ini kalau dijebol agak krusial juga nih kayak kemarin. Cuma ya habis itu ada tarikan naik, dia tutup gapnya ya, oke, berarti memang ada rencana untuk menaikkan IHSG-nya. Seperti itu.
Baik, selanjutnya ada PANI. PANI ditutup di harga 1.220 dan perubahan harga minus 6,51%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih di bawah volume MA dan ya volumenya masih tipis. Bandar lokal ini jualan 3 hari, bandar asing hari ini akumulasi lagi. Kalau kita lihat PANI hari ini netral, yang jualan YU, YP, LGDR, yang beli CC, AZ, PD, ZP. Nah ini yang distribusi cukup besar ya, dan yang nampung yang cukup oke. Baik, untuk PANI sebelumnya kita coba tes di tanggal 5 September. 5 September. YP, GR, AI, ZP. Nah ini bandar-bandar juga pada nyangkut di atas nih. GR, AI, ZP, AZ, yang dimana AZ hari ini masuk lagi. Dan yang nyangkut di atas. Jadi untuk PANI seperti apa? Nah ini kita harus lihat besok. Ini dia bagus nggak ARB ya, 1215, close-nya 1220, naik 1 tick nggak ARB, dan dia masih dalam range ini sebenarnya. Jadi ini potensi sebenarnya menarik kalau besok bisa hijau. Kenapa menarik? Ya view saya dia datang dari atas ke bawah. Posisi ini kalau dia hijau potensi double bottom. Oke, neckline-nya di sini kalau ini jebol potensi balik lagi ke 1900. Seperti itu. Dan ini asingnya masih akum dan bandarnya nyangkut di 1400-an. Average ya gitu. Ya, jadi seperti itu untuk PANI. Kita lihat besok kalau hijau ini menarik untuk PANI. Baik, selanjutnya ada Friend. Friend ditutup di harga 82 dan perubahan harga positif 1,23%. Kalau kita lihat dari volume dia juga masih tipis. Bandar lokal ini masuk tipis, bandar asing kembali jualan. Kalau kita lihat Friend hari netral, yang beli CC, BQ, PD, XC, yang jualan LG, AZ, DRIP. Ya ini ada sedikit akumulasi dari bandar CC. Jadi untuk Friend ini dia masuk ke area konsolnya dia yang cukup lama ya. Jadi kalau Friend di area sini 82 sampai 84 85 itu cukup konsolnya cukup lama sebenarnya. Dan ini dia ada candle hijau di bawah. Kalau besok bisa lanjut tutupan di atas 84 itu bagus harusnya untuk Friend. Kenapa ya? Dia berarti bisa mematahkan ini ya, mematahkan target dari downnya cup and handle. Jadi dia cuma pakai handle-nya aja targetnya. Ini kalau dari target kan handle udah tercapai. Cuma yang cup ini yang belum. Ini cup ini jauh sekali. Makanya dia paling nggak butuh tutupan 84 dulu. Nah, terus close di atas 87. Baru bisa bagus sebenarnya untuk Friend. Gitu. Ini kalau sekarang ya belum berhasil di atas 87, ini masih potensi untuk naik terus turun lagi. Jadinya dead cat bounce seperti itu untuk Friend. Ya. Baik, selanjutnya ada Bapak. Bapak ditutup di harga 152 dan perubahan harga 29,91%. Kalau kita lihat dari volume ya jelas dia hari ini tinggi. Bandar lokal ini jualan, bandar asing masih terus distribusi. Bapak dia di normal distribusi, yang jualan AI, YP, BQ, ES, yang beli PD, CC, MG, XL. Ini PD, CC, MG ini beli cukup bagus ya, tapi AI distribusinya cukup besar dan ya luar biasa gitu. Dihajar aja terus kan, dan Bapak akhirnya bisa breakout. Nah, ini Bapak breakout dari atas ya, double bottom. Double bottom, targetnya dia ini adalah ke sini ke area 170-an. Oke. Di hari ini breakout 140. Nah, ini kita lihat besok ya. Apakah masih potensi lanjut? Jadi kalau besok berhasil tutupan di atas 106, ini 160 ini bagus. Tapi kalau besok ARB ya dia close di 142. Yang dimana ya ini Fibonacci-nya dia mungkin retest gitu kan. Retest baru rounding up lagi. Tapi kalau besok bisa lanjut lagi, ya seperti ini nggak masalah. Targetnya ke 172 dulu untuk Bapak. Seperti itu. Ya. Lanjut, selanjutnya ada Unik. Unik ditutup di harga 72 dan perubahan harga minus 2,7%.
Kita lihat dari volume, hari ini koreksinya tipis. Bandar lokal ini masuk setelah 4 hari jualan. Bandar asing 2 hari ini jualan. Kalau kita lihat unik hari ini di small akumulasi, yang beli MG, XC, DHLS, yang jualan YP, AZ, ATPD. Baik, untuk unik sendiri ini saya lihat, nah candlenya itu nggak pernah rapi ya unik ini. Nah ini dia sekarang mencoba bertahan di atas MA 200. Oke, mencoba bertahan di atas MA 200. Ini unik kalau dia jebol di sini. Ini potensinya bisa ke 101. Ya, 101 dulu. Nah, ini ya. Saya lihat dia mencoba bikin penan nih. Dimana kalau penan ini di breakout, targetnya bisa ke 95 dulu. 95 juga area-area resistnya dia tuh kan, sebelum-sebelumnya ini 95 nih. Nah, jadi mungkin bisa ke situ dulu untuk unit. Tapi ini saham very high risk ya. Very high risk. Dan kalau saya lihat sih ya dia memang sudah mau potensi up. Dan kalau mau lihat view jauhnya itu ya di sini neckline-nya. Ya, neckline-nya dia ini di 79. Itu kan untuk unik. Nah, dia bikin apa? Ya bisa nih inverted head and shoulder bisa. Oke, sekarang dia lagi bikin penannya untuk break. Ya, inverted head and shoulder. Bisa juga ya cup and handle, tapi ini inverted head and shoulder juga bisa. Nah, kita lihat targetnya dari sini ke sini. Kita tarik jauh. Ya, bisa ke 108 untuk unik. Oke. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau dilihat memang cukup mengerikan, bisa atau enggak ya, tapi kalau biasanya ada pola-pola seperti ini ya bisa tercapai, ya kan? Ya Bapak Ibu tahu sendirilah. Gitu. Ya 96, ya kan 96 nya ada resist, jadi yang di sini harusnya bisa, gitu kan? Terus di sini 101 sampai 114. Nanti kayaknya target akhir di 122 untuk unit. Seperti itu ya untuk unik. Lanjut selanjutnya ada Lucy. Lucy ditutup di harga 194 dan perubahan harga positif 2,11%. Kita lihat dari volume ya dia selalu stagnan ya, selalu oke. Bandar lokal hari ini masuk tipis. Bandar asing hari ini masuk ya cukup oke lah. Lucy dia netral, yang beli SQ, XC, EPYB, yang jualan BQ, CC, PDOD. Ini SQ ada yang masuk. Ya, Lucy ini sebenarnya juga lumayan menarik dari bentukan ininya ya, patternnya. Kalau dia berhasil break 94, dia potensi bisa ke 207, 208 lah. Dia bisa ke sini dulu untuk Lucy. Nah, pas resisten dia juga sebelumnya. Gitu. Ini datang dari atas gitu ya. Terus kalau ini dia bisa breakout ya cakep. Tapi di sini ada MA20. Hari ini dia mau break cuma ya membal ke tahan MA20 dan drop. Mungkin dia butuh volume yang lebih besar lagi. Ini seperti sebelum-sebelumnya nih. Ya. Yang dia bisa sampai naik tinggi. Seperti itu untuk Lucy. Lanjut selanjutnya ada SMMT. SMMT ditutup di harga 850 dengan perubahan harga minus 1,73%. Kalau kita lihat dari volume, ya dia masih sangat tipis. Bandar lokal ini jualan, bandar asing masih masuk. Kalau kita lihat SMMT, dia di big distribusi, yang jualan RF, IF, AZYP, yang beli AK, XL, SQ, GR. Ini ada bandar yang masuk di 86, 856 gitu kan. Nah ini coba kita track dulu aja untuk SMMT dari tanggal 21 Juni. Oke. Ada YP, PD, RO, GR di 879 yang nyangkut di sini. Ini tapi nggak tahu nih ya YP bandar atau retail. Just dia nyangkut di atas, 876 juga PD nyangkut, GR nyangkut.
ya kan, di YU yang distribusi. Nah, kalau kita bahas secara teknikal, ini dia udah breakout dari penan ya. Yang saya gambarkan dia breakout, dia break, ya targetnya bisa ke 1100. Tapi ya memang butuh waktu. Dan ini kalau kita lihat, dia bisa bertahan terus di atas EMA 60, ini ada kemungkinan SMMT untuk lanjut break 880-nya. Gitu. Ya, jadi masih ada potensi untuk uji ke sana, atau dia membal dulu uji MA20, ya itu bisa juga. Dan ini SMMT ya hari ini dia nutup gap aja, ketarik lagi ya seperti lo sebelumnya, jadi menurut saya masih oke. Cuma ya memang harus agak sabar nih. Dan ini ya selain ini saya kita hapus. Selain ini saya juga melihat SMMT ini ada pola inverted head and inverted head and shoulder di sini. Oke. Inverted head and shoulder di sini targetnya dia coba kita cek. Nah, ke kuning dulu. Ke area 1000 untuk SMMT. Jadi kalau sabar, ini harusnya bisa tercapai ke sana. Seperti itu. Ya, untuk SMMT. Lanjut, selanjutnya ada Arko. Arko ditutup di harga 695 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini masuk tipis. Bandar asing juga masuk tipis setelah kemarin distribusi. Arko secara distribusi, secara akumulasi bagus banget ya. Dia dari bandar asingnya. Dan hari ini Arko dia di small akumulasi, yang beli YJ, PD, YBXA, yang jualan ODCC, AOXC. Oke, apakah ARB tadi itu Arko nih? Price range. Oh, nggak sampai ARB. Ya, ini dia benar-benar kena resist ya di 695 nih, resist kuat juga. Udah teruji berapa kali. Dan dia habis breakout di 658, dia mencoba break. Ini kalau kita spekulasi buy di sini sebenarnya cukup bagus. Cuma perlu diingat bandar harganya juga lumayan di bawah 650-an bandarnya punya, dan masih rawan diguyur atau enggak, harusnya sih enggak ya, karena dia baru akum juga di sini. Itu dia habis buang barang di sini terus diakum lagi, harusnya masih bisa break, dan ini kalau saya lihat ya dia potensi double bottom dari atas turun ke bawah terus naik ke atas. Nah, ini kalau break potensi target ke 735 dulu. 735 sampai 740. Itu untuk Arko. Potensi berapa persen? Kalau dari sekarang breakout ya 5%. Seperti itu. Ya, untuk Arko. Baik, selanjutnya ada HTM. HTM ditutup di harga 330 dan perubahan harga positif 1,85%. Kalau kita lihat dari volume tipis sekali, bandar lokal masuk, bandar asing keluar. HTM hari ini, sorry ya, hari dia di normal akumulasi, yang beli CP, DR, YPLG, yang jualan SQCC, BRMK. Nah, ini volumenya kecil sekali, jadi harus dilihat lah ya, akumulasi atau enggak. Ya, intinya ini kalau saya lihat dia bentuk penan. Ini penan udah lama banget saya gambarkan. Dan Fibonacci ini juga udah lama saya gambarkan, saya update gitu. Dan ini bertahan di atas 325. Berarti poin-poinnya ya 326 lah, 326, 324. Itu kan dia masih bertahan di sini, bertengger, dan uptrend minornya untuk sekarang ini dia ini ya, apa namanya? Bertahan gitu. Nah, cuma memang ini agak riskan. Ya, agak riskan apakah akan naik atau turun. Mending tunggu apa namanya, tunggu kepastian. Coba kalau dari akumulasinya di sini dari tanggal 13 September ini harusnya HTM masih bagus. Ya, ada CS, pada CS yang beli di 332. Di sini nih CS. Jadi di sini CS ini keluar nih. Di 15 September ini kalau nggak salah CS buang barang, terus dia entry lagi. Itu. Ya, jadi ini di buyback lah kasarannya sama si CS. Dan kalau dilihat dia dari atas bikin double bottom.
dari atas turun, naik nggak kuat, turun. Nah, kalau dia berhasil naik, nah ini potensi untuk double bottom. Tapi kalau dia gagal, ya ini masih dead cat bounce. Tuh, ya, untuk HTM seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada INDF. INDF ditutup di harga 6.250 dan perubahan harga positif 0,81%. Kalau kita lihat dari volume, ya dia menipis, bandar lokal masih jualan, bandar asing juga masih jualan. INDF dia di small distribusi, yang jualan AK, BK, ODYU, yang beli PD, KZ, SHZP. Nah ini kalau kita lihat secara teknikal, ya INDF ya masih konsol di sini. Jadi kalau mau masuk INDF di mana, ya harga aja 6.200 sampai 6.250. Ini udah harga ideal kalau menurut saya. Ya karena sedistribusi apapun bandarnya selalu ditahan di sini. Gitu. Ya ini jelas karena ya mungkin dia taking profit kan udah ngerek dari bawah. Ya ini fase distribusi, ini akumulasi lagi dari sini. Terus habis itu turun lagi, ya selevel demi selevel, ya nggak masalah. Dan kalau kita cek dari target penurunan, harusnya sih udah tercapai nih. Nah, udah tercapai. Nah, dia lagi konsol di sini, gitu. Ya, jadi kalau untuk NDF ini masih oke banget sampai akhir tahun. Ya, masih oke banget sampai akhir tahun. Seperti itu. Untuk NDF, untuk low-nya 6150 ya ini kalau lepasan dari situ ya bisa cut loss atau cut loss-nya di bawah 60 50. 6075 lah ya 6075. Ini karena pas banget ini dari Fibonacci 6075 ini menjadi area support dan terlihat ini juga area sebelumnya dia. Seperti itu. Jadi intinya kalau mau INDF ini sekarang mau akumulasi masih oke, tahan sampai akhir tahun. Ini balik lagi ke 7000 tuh mungkin kok. Oke. Seperti itu ya untuk INDF. Lanjut selanjutnya ada call. Call ditutup di harga 515 dan perubahan harga positif 25%. Kita lihat dari volume dia cukup oke, bandar lokal masuk, bandar asing yang jualan. Kalau kita lihat call ini di big akumulasi, yang beli MG, AOEP, yang jualan YP, PD, XCC, XKK. Nah, ini yang jualan retail nih. Dari YP sampai XC retail. Yang beli MG. Bandar. Ya jadi bandar nih harusnya masih bisa ngangkat. Untuk call ini potensi masih bisa ke 570-nya dulu. Ya, untuk call menurut saya. Dan dia seperti ini naik ya, dia high-nya di sini, dia rounding turun, berarti apa? Cari high baru minimal. Atau kalau dia 570 nggak kuat, berarti potensi untuk double top turun jebol. Tapi harusnya sih ini call masih bisa up. Ya, untuk call seperti itu. Lanjut selanjutnya ada PTDU. PTDU ditutup di harga 78 dengan perubahan harga positif 1,3%. Kalau kita lihat dari volume dia makin tipis. Bandar lokal ini masuk tipis. Bandar asing dia masih akumulasi tipis-tipis. PTDU hari normal akumulasi yang beli YP, NIEP, yang jualan KK, BQ, PDCC. Nah ini PTDU kembali turun ya. Kembali turun ke area supportnya dia di 81 ini. 81 80 ya. Ah ya, sorry. 79. Saya kegeser kayaknya tadi. Ya, 79. Ya, jadi ini 79 dia mantul-mantul di sini. Itu kan di tembus 79 dia gagal naik. Nah, saat ini dia buat posisi di 78 untuk PTDU. Ini dia datang dari atas. Ini kelihatannya kecil ya, tapi 85. 85 sampai ke harga sekarang itu udah lumayan dropnya. Udah drop sekitar hampir 10%, sempat 10%, 11%. Jadi udah cukup besar dan dia buat doji di sini. Nah, ini kalau dia berhasil break dari 79 ini harusnya bagus untuk PTDU. Nih, 78. Pas ya.
Jadi dari Fibonacci pun ini pas dia di 78 bertahan. Spekulasi buy gimana? Boleh, tapi ya pahami cut loss aja. Ya, apalagi kalau besok hijau terus break 79, ini PTDU menarik. Ya, PTDU menarik sekali. Kalau bisa dia jebol 79, ya potensinya masih rounding naik lagi berarti. Seperti itu ya untuk PTDU. Lanjut, selanjutnya ada buah. Buah ditutup di harga 935 dan perubahan harga minus 1,06%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih tipis sekali. Bandar lokal ini masuk tipis-tipis, bandar asing keluar tipis. Buah hari ini di normal akumulasi, yang beli PD, CP, LSNI, yang jualan YP, ZP, AO, YP. Ini ada distribusi, PD nampungnya oke ya, PD sendirian yang nampung. Baik, untuk buah gimana? Coba kita cek dari tanggal 8 September. Karena di hari-hari inilah ada akumulasi cukup besar. Ya, ada YB, PD, PK, AI. Di harga berapa? Ini YB yang paling banyak barangnya di 633. PD 759. Yang mirip-mirip itu AI BK di 890. Ya, jadi untuk buah sendiri gimana? Ini udah di pucuk ya, udah muncul sinyal-sinyal. Nah, ini sinyalnya sebenarnya bagus ya kalau yang ini. Dia di piercing gitu kan? Di piercing sayang sih, harusnya dia bisa lebih oke gitu kan, di atas 950 tuh cakep. Nah, jadi kalau si buah ini kayaknya ada resist di 960-an juga nih, tipis. Resist di 960-an. Nah, untuk buah besok coba dilihat, kalau dia berhasil membal di 920, itu berarti ya masih oke. Ya, masih menarik untuk buah. 915 lah. Sorry, ini berapa nih? 910. Nih 910. Ya, paling nggak dia bisa di atas 910 untuk buah, itu masih oke. Potensinya gimana? Ya ini saya cuma warning aja, bandarnya udah punya di bawah. Itu, dan ini naik dia belum istirahat. Ya, belum istirahat, belum konsol. Ini lagi konsol sih, cuma kan konsolnya nggak tahu mau konsol sideways atau konsol distribusi. Nah, itu yang belum tahu. Ya, untuk buah seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada TUL. TUL ditutup di harga 105 dan perubahan harga positif 17,98%. Kalau kita lihat dari volume di hari ini cukup bagus ya. Bandar lokal ini masuk tipis, bandar asing masuk tipis. TUL hari ini netral, yang beli YPXC YBBQ, yang jualan KKNI BDXA. Nah, ini ya retail melawan retail. Ya, tapi ini YP-nya bandar. Ya, YP-nya ini bandar, beli di bawah. Oke, ada pantulan dan hari ini dia tertahan garis merah yang sempat saya buat ya. Jadi ini coba saya nggak hapus dulu deh. Ini apakah akan confirm di sini atau enggak? Nah, tool dia kalau bisa break 105, ini sebenarnya baru bagus. Ya, dia dibuat sengaja, mungkin Fibonacci juga gitu kan. Oh, 105 nih. Ini membalan dia terakhir juga 105 gitu kan. Jebol 105 balik turun. Nah, jadi ini 105 harus dijebol dulu, baru tool menarik bisa ke 117. Ya, lebih menarik lagi kalau tool berhasil naik ke 118. Ya, seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada match. Match ditutup di harga 304 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, hari ini cukup besar volumenya. Bandar lokal ini jualan setelah 4 hari masuk. Bandar asing ini jualan juga hari ini. Match hari ini di small distribusi, yang jualan AN, CC, DHNI, yang beli YB, KK, BQ, YP. AN distribusi besar, yang nampungnya kecil-kecil ya. Baik, untuk match sendiri ini sebenarnya cukup menarik. Ya, dia membuat cup and handle di bawah. Nah, ini kalau dia break, dia udah break potensi hari ini, potensinya bisa ke 340-an lagi untuk match. Ya, selama dia nggak break dari 298, hari ini dia coba retest gitu kan, dan dia bertahan. Ini masih menarik sebenarnya untuk match. Ya, match bisa ke 340. Seperti itu. Ya, untuk match. Lanjut, selanjutnya ada MMS.
MMS ditutup di harga 181 dan perubahan harga positif 7,74%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini gila-gilaan volumenya. Bandar lokal ini, bandar asing ya, masuk cukup tinggi, bandar lokal masuk tipis. Nah ini kalau kita lihat MMS hari ini di small akumulasi, yang beli YP, PD, FSPS, yang jualan ZP, SH, FZTS. Baik, gimana MMS bisa ambil atau enggak? Ini masih butuh konfirmasi. Yang jelas dia berhasil bertahan di atas 167 yang garis abu-abu saya buat ini, dan dia break MA20. Kalau besok masih bisa hijau atau paling enggak bertahan di 167, ini bagus. Yang bahaya kalau besok dia kembali ARB. Nah, yang uji ke 168 gitu. Nah, kenapa ARB? Ya berarti ini dead cat bounce, cuma keluar sebentar turun lagi gitu. Tapi ini kalau dilihat ya ada akumulasi yang cukup oke lah, tapi bandar ini nggak tahu nih bandar atau enggak, cuma FS ini nyangkut ya kalau saya lihat. Coba kita track aja deh dari awal mumpung masih 4 Agustus gitu kan. 4 Agustus mumpung masih baru. Nih ZP, IU, FS. Nah, FS hari ini masuk lagi ya. 2,2 P, berarti barang dia dari awal tuh sisa dikit, sisa 0,9. Nah dia masuk hari ini 2,2 dan harganya masih di atas 192, ZP 207. Nah jadi apa ya, ini potensi mungkin masih bisa dikerek ya untuk AMS, MMS seperti itu. Ini memang agak mengerikan ya, nih saham ini agak mengerikan, gerakannya volatil sekali dan ya harus disiplin dan hati-hati untuk saham seperti ini. Tapi kalau kita mau ngomong ya dia masih punya gap di atas ini, at least di 220 tuh harusnya masih bisa tercapai untuk MMS. Gitu. Nah cuma kalau di saham seperti ini jangan banyak-banyak ya, takut nggak bisa keluar nih. Ya, dan dia hari ini volumenya sebesar itu aja, ya miliaran sih, cuma ya jangan banyak lah. Seperti itu ya untuk MMS. Jadi MMS ini menutup perjumpaan kita pada hari ini. Ya semoga masih diberikan cuan di IISG yang seperti ini. Walaupun ada cut loss tapi ya kita masih bisa cuan lah di stock visionary ya, ada SMDM tipis-tipis, list juga kemarin saya sampaikan kalau dia potensi masih bisa ke 340 dan hari ini juga nyampe gitu kan, jadi masih ada bisa dicari lah beberapa yang cuan. Dan untuk swing ya memang kita tertahan untuk beberapa rekom swing kita ya, karena ISG-nya gonjang-ganjing kayak gini di swing memang agak berat ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat videonya dan salam sehat selalu.